mudik dulu ya guys. Mudik. Maaf telat uploadnya. Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Bab 3089 Aku jadi apa? Bab 7721 sampai bab 7725. Sayang sekali, Malan berseru. Apa maksudmu? Ye Chen berkata dengan serius. Bu, alasan mengapa Bibi Han kembali ke Tiongkok adalah karena kekasihnya, yang merupakan tunangannya saat ini. Saat dia berkata, Ye Chen menambahkan, nama tunangan saya adalah He Yuan Jiang. Saya kenal pria ini. Dia adalah seorang ekonom terkemuka yang diundang secara khusus dari Amerika Serikat oleh Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling kami. Ketika dia berada di Amerika Serikat, dia bekerja di Wall Street dan merupakan manajer profesional papan atas. Jika Anda bergabung dengan salah satu dari 500 perusahaan top dunia, Anda pasti bisa menjadi CEO tingkat benua. Malan cemberut, manajer profesional macam apa dia? Dia bukan pencari nafkah. Ye Chen berkata, jangan meremehkan manajer profesional. Lihatlah CEO Apple. Pendapatan tahunannya sekitar 100 juta dolar AS. Menurut nilai tukar saat ini, ini lebih dari 700 juta yuan. Ketika Malan mendengar angka ini, matanya membelalak kaget. Matanya, dia bisa mendapatkan lebih dari 700 juta setahun dengan bekerja paruh waktu, yang tidak terbayangkan olehnya. Ye Chen melanjutkan saat ini, Profesor dia mungkin tidak dapat memperoleh gaji setinggi CEO Apple, tetapi 30 hingga 50 juta dolar AS setahun selalu tidak menjadi masalah. Tahukah Anda apa konsep ini? Selama dia bersedia, dia bisa melakukannya dalam sehari, menghasilkan 100.000 dolar AS. Tetapi dia adalah orang yang bersemangat dan tidak ingin masuk ke Fortune 500 untuk menghasilkan uang. Jadi dia datang untuk mengajar di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jinling. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan, mengapa Bibi Han kembali ke Jinling? Kamu bisa mengetahuinya sekarang, kan? Aku tidak datang ke sini untuk menghidupkan kembali cinta lamaku. Aku datang ke sini untuk mengejar cinta karena kekasihku datang ke sini, Jinling, untuk mengajar. Malan langsung tertipu oleh Ye Chen. Meskipun dia tahu bahwa Han Meiking akan menikah, dia curiga ketika Han Meiking pertama kali kembali. Xiao Changkun menyembunyikan sesuatu yang tidak jelas darinya. Tapi sekarang Ye Chen mengatakan ini, ketika Han Meiking kembali ke Tiongkok dan Jinling, dia sama sekali tidak datang menemui Xiao Changkun, tetapi datang menemui tunangannya saat ini. Dalam keraguan, dia bertanya pada Ye Chen, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Ye Chen memandang Malan dan bertanya dari jiwanya, Bu, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Apakah menurut Anda dapat menarik Malan dengan kondisi seperti ayah? Apakah kamu ingin melihat seorang wanita kaya yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar AS kembali dari Amerika Serikat untuk menemukannya dan menghidupkan kembali hubungan lama? Setelah mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan, meskipun dia milik curan ayah, meskipun aku menantunya, meskipun aku mengatakan ini mungkin berkhianat, tapi aku tetap harus berkata, Bu, apakah menurutmu ayah layak? Ketika Ye Chen menanyakan pertanyaan ini,
Malan adalah segera berhenti. Ya, apakah Xiao Changkun layak, bahwa dia pantas mendapatkannya? Bukankah itu terlalu menyanjung Xiao Changkun? Dengan penampilannya, tidak ada wanita tua dengan gaji pensiun lebih dari 5.000 yang mungkin meremehkannya. Jadi, Malan tanpa sadar meludah. Dia tidak pantas mendapatkan apapun. Adapun Xiao Changkun yang pengecut itu, siapa lagi yang bisa menyukainya selain aku? Apalagi seseorang yang bernilai lebih dari $1 miliar AS. Dia wanita kaya. Ye Chen memukul saat setrika masih panas. Sejujurnya, dengan kondisi ayah saat ini, jika Bibi Han melihatnya sekali lagi, 30 tahunnya di Amerika akan sia-sia. Saya telah melihat banyak hal di dinding jalan. Guang, bakat luar biasa macam apa yang belum kamu lihat? Bagaimana kamu bisa memandang orang tua yang pecundang seperti ayah? Orang yang telah pergi ke Amerika Serikat selama 30 tahun tidak akan kembali lagi untuk membantu orang miskin setelah 30 tahun. Apakah kamu benar? Setelah mengatakan itu, Ye Chen menghela nafas. Biar ku beritahu, satu-satunya yang bisa menyukai ayah adalah kamu. Ketika Xiao Changkun, yang bersembunyi di dinding di luar pintu, mendengar ini, dia merasakan wajahnya ditampar, dan dia merasa sangat sedih. Sungguh membuat frustrasi. Dia tahu bahwa Han Meiking, yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta yuan, kembali karena dia. Sayang sekali saya tidak memiliki keberanian untuk menceraikan Malan dan berkumpul dengannya. Awalnya saya berpikir tidak ada terburu-buru dalam masalah ini. Jika saya berperang dingin dengan Malan untuk sementara waktu, Malan mungkin akan mengambil inisiatif untuk menceraikanku. Maka secara alami aku akan bisa bersama Han Meiking adalah hal yang biasa. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Han Meiking yang semula dianggap konstan, ternyata adalah variabel. Dia tidak menunggu Xiao Changkun selamanya. Dia telah bertemu dengan pria yang lebih baik, lebih berdedikasi, dan lebih cocok untuknya, jadi dia tidak lagi menunggu. Namun, dia juga tahu bahwa Ye Chen sedang mengejeknya di depan Malan, yang merupakan cara Ye Chen menyelamatkannya. Bahkan jika dia menaruh baskom kotoran di kepalanya, dia harus menangkapnya. Pada saat ini, ketika Malan mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, semangat bersaingnya tiba-tiba bangkit, dan dia segera berkata dengan jujur, "Jangan katakan bahwa Han Meiking tidak membencinya. Saya juga tidak membencinya. Jika dia tidak membencinya, aku tidak melakukan apa yang dia lakukan padaku saat itu. Bagaimana aku bisa berbuat salah pada diriku sendiri dengan menikah dengannya setelah hal keji seperti itu terjadi? Aku terpaksa melakukan itu." Hati Xiao Changkun semakin sakit, dan dia menangis terseduh-seduh jauh di dalam jiwanya. Sial, bahkan Malan pun dipaksa. Lalu aku jadi apa? Saat ini, Ye Chen langsung setuju dan berkata, "Bu, menurutku kamu benar. Kamu juga orang yang lugas dan berani untuk mencintai dan membenci. Dan kamu telah hidup dengan seorang pengecut seperti ayah sepanjang hidupmu. Sungguh rugi, sungguh rugi." Mata Malan langsung memerah. "Menantuku tersayang, kamu telah menyentuh hati ibuku. Saya baru saja memberitahu polisi lalu lintas bahwa di zaman kuno, saya, Malan, juga merupakan pahlawan wanita nomor 1. Mengapa?
menikah dengan pecundang seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia segera menambahkan, saya pikir saya adalah Huang Rong dalam The Legend of the Condor Heroes. Adapun Xiao Changkun, sial. Dia adalah Guo Jing yang tidak tahu seni bela diri. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bersin. Lupakan saja. Kamu sangat bodoh. Bukan begitu saja benar-benar pecundang. Ye Chen mengangguk dan berkata, kamu benar, jadi, ibu, menurutmu kemarahan seperti apa yang membuatmu marah? Kamu curiga ayah ada hubungannya dengan Bibi Han. Tapi ayah jelas tidak layak. Bahkan jika ayah menginginkannya, tidak mungkin dia diberi kesempatan. Bukankah kamu hanya menambah masalah pada dirimu sendiri? Malan mengangguk tanpa sadar. Kemarahannya terhadap Xiao Changkun telah mereda. Cukup banyak. Tapi dalam sesaat dia menyadari ada yang tidak beres dan langsung berkata, lalu mengapa dia menyembunyikan kembalinya Han Meiking ke Tiongkok dariku? Mengapa dia tidak memberitahuku secara langsung? Ye Chen menghela nafas. Hei, ayah melakukan ini hanya untuk melindungimu. Aku tidak akan memberitahumu. Saat Bibi Han pertama kali datang ke sini, dia terus berkata bahwa dia ingin mengajakmu dan ayah makan bersama. Ayah tidak ingin kamu kaget saat bertemu Bibi Han. Jadi dia tidak pernah memberitahu kamu. Aku ada di tempat kejadian saat itu. Lan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Xiao Changkun membawamu menemui Han Meiking? Ye Chen berkata, pada awalnya, Bibi Han memberitahu ayah bahwa dia akan kembali ke Tiongkok. Ayah tidak mau memperhatikannya. Tetapi saat itu saya mendengar setelah situasinya. Saya merasa bahwa putranya harus menjadi pelanggan besar yang potensial. Jadi saya meminta ayah saya untuk membantu memperkenalkan saya. Jadi ayah saya membawa saya ketemui dia dan putranya. Setelah itu, Ye Chen menjelaskan, Anda mungkin tidak tahu bahwa ketika Bibi Han kembali ke Tiongkok, putranya juga kembali. Nama putranya adalah Paul, dan dia adalah kepala firma hukum Smith. Dia memindahkan firma hukum mereka ke Jinling. Dan kebetulan firma itu ada di sana ketika mereka memilih lokasi. Saya sedang mencari seseorang untuk menunjukkan ide Feng Shui. Jadi ayah saya memperkenalkan saya kepadanya. Jadi saya bertemu Bibi Han dan dia putra bersama ayah saya. Belakangan, putranya menjadi klien saya. Dan saya mendapat untung dari pesanan itu, 1 juta. Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, kemudian, Bibi Han mengatur agar kedua keluarga memiliki makan malam bersama. Dia berkata bahwa dia akan membawa putranya dan membiarkan ayah membawa ibu, kamu, Curan dan aku. Tetapi ayah dia juga tidak setuju. Pertama, dia takut kamu akan dipukul. Dan kedua, dia juga khawatir bahwa jika Bibi Han ingin menemukan rasa superioritas atasmu, kamu tidak akan bisa menolaknya. Bersambung.